Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi hari ini. Saya ingin membawakan satu tema, yaitu Engkau cukup bagiku. Bapak Ibu Saudara, saya sangat sangat ngeplak banget gitu pada saat Bapak Gembala membawakan firman Tuhan yang ada di 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-3 sampai ke-5. Tapi nanti saya nggak fokus di semuanya ya, ayat 3 sampai ke-5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan, sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ada satu pujian tuh judulnya Allah sumber kuatku ya, yang gini nih. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin ini bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Aku suka lagu ini. Jadi waktu pas lagi mau bawain ini, aku ingat lagu ini. Bagaimana Allah itu menjadi sumber. Sumber apa? Sumber segala sesuatunya. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber sumber yang bisa membawa kita tuh menikmati segala sesuatunya. Waktu saya dengar di ayat yang ketiga ini, terpujilah Tuhan Allah Bapa kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saya udah sering baca, tapi kayaknya hari itu waktu Bapak Gembala bawakan itu benar-benar ngeplak banget gitu. Benar-benar kena banget di hati saya. Ada satu yang membuat saya tuh kayak menguatkan banget bahwa benar banget loh. Allah itu sebagai sumber segala penghiburan. Kalau kita sudah merasa Allah sumber segala penghiburan, berarti Allah itu cukup buat kita. Dia cukup untuk kita punyai. Jadi kalau kita udah punya dia, kita nggak perlu yang lain. Bukannya berarti kita nggak boleh healing ya. Bukan kita nggak boleh healing, atau kita nggak boleh bekerja, atau kita nggak boleh melakukan hal-hal lain yang memang kita lakukan selama kita ada di dunia. Bukan seperti itu, bukan. Tapi poinnya, fokusnya itu adalah Allah itu cukup buat kita. Allah itu adalah sumber segala sesuatunya dalam hidup kita. Sehingga saat kita berada di dalam kondisi-kondisi yang tidak enak, saat kita berada di dalam kondisi tertekan, seperti yang tadi kan ada tuh yang di ayat yang ke-5, dia ngomongin bahwa sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jadi pada saat kita mengalami satu hal yang gak enak di dalam kehidupan kita, entah kita lagi lesu, kita sakit, kita capek, kita lelah, kita menghadapi masalah, lagi ekonomi kita lagi diganggu, ekonomi kita lagi digojlok gitu ya, sampai kita ngerasa aduh Tuhan kok gini amat gitu. Saat kita mengalami permasalahan yang begitu menghimpit hidup kita akan ingat ayat ini. Allah sebagai sumber segala penghiburan. Maka kita akan panggil Allah kita yang luar biasa, kita akan sebut namanya, kita akan ngomong sama dia, ya Allahku sumber segala penghiburan. Kita datang sama dia, kita temui dia, kita minta, namanya aja sumber Bapak Ibu Saudara. Kalau sumber itu berarti dia udah lengkap. Kita mau butuh apapun tinggal kita cari, tinggal kita masuk ke dalam sumber itu, tinggal kita ambil segala sesuatu dari sumber itu, maka kita akan bisa menikmati segala sesuatunya. Cuman kadang-kadang kita lupa
Pada saat kita terlalu terhimpit, pada saat kita lelah, badan kita capek, yang kita cari bukan sumbernya, tapi kita cari pelengkapnya. Saat kita healing di luar sana, saat kita mencari alternatif yang lain, maksudnya kita cari, bukan kita nggak boleh ke dokter ya kalau sakit, bukan. Tapi kita nggak ke sumbernya dulu, tapi yang kita butuhin itu, yang kita cari itu pelengkapnya dulu. Dokternya dulu, hiburannya dulu, ya kan? Apalagi makanannya dulu. Sehingga waktu pas kita mencari pelengkapnya, kita dapat itu pelengkap, yang kosong itu nggak keisi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita nggak lari sama sumbernya. Sama seperti yang waktu itu pernah dibawakan suami saya di Selasa doa pengerja. Hidup kita tuh selalu punya lubang yang tidak bisa diisi oleh siapapun juga. Sama apapun juga, sama semua pelengkap yang tadi saya sebutin. Dia cuma bisa diisi oleh Yesus, Tuhan, Kristus kita. Yesus kita, Tuhan Yesus kita. Cuman Dia yang bisa mengisi segala kekosongan lubang itu yang ada dalam hidup kita. Sehingga kalau itu diisi sama Tuhan Yesus, sumber segala penghiburan, sumber segala sesuatu, maka kita akan merasa cukup. Sehingga pelengkap itu boleh kita ambil, boleh enggak. Kenapa? Ya iyalah, orang sumbernya aja udah kita pegang, sumbernya aja udah nempel sama kita, kitanya nempel sama si sumber seperti pokok anggur ya kan. Kita nempel sama dia, kita larinya ke sumber itu, maka pelengkap itu boleh ada, boleh enggak. Kalau kita bisa ya kita ambil tuh pelengkap. Tapi kalau kita ngerasa sumber itu memang udah cukup buat kita, karena udah pasti cukup. Kalau kita larinya kepada sumber yang benar gitu, maka kita yang lain itu cuman jadi pelengkap aja. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya gak akan panjangkan renungan pada pagi hari ini, tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, ayo kita isi lubang yang kosong itu dengan Tuhan Yesus sebagai sumber segala sesuatu. Terutama saat kita lagi letih, lelah, kita lagi ngerasa capek, kita sakit, lari kepada penghibur itu, sumber penghibur. Minta Dia yang isi, biar Dia masuk ke dalam lubang yang kosong itu, sehingga kita tidak perlu cari yang lain. Sehingga kita akan bilang, yes Tuhan, Engkau cukup bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang pagi hari ini sama Tuhan. Kita bawa hidup kita. Kita minta datang kepada si sumbernya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau datang sama Engkau. Aku gak tahu apa yang sedang dialami oleh Bapak Ibu Saudara yang sedang melihat, mendengar, menonton renungan pada pagi hari ini. Tapi aku mau berdoa buat setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar setiap kami menemukan sumber segala sesuatunya, kami datang, kami mencari, kami meminta Engkau sebagai sumber itu untuk mengisi lubang yang kosong dalam hidup kami, sehingga kami gak perlu cari yang lain. Aku berdoa buat setiap mereka yang sedang kesusahan, mereka yang sedang terpuruk ekonominya, mereka yang sedang sakit, mereka sedang ada masalah, mereka yang sedang terhimpit, mereka gak tahu, mereka sedang merasa sesak, mereka yang merasa capek. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, biar mereka hari ini mendapatkan dan datang kepada sumber penghiburan itu. Dan biarlah hari ini dan seterusnya kami boleh membagikan apa yang kami sudah alami kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau, sumber segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau cari sumber itu supaya kita bisa bilang Dia cukup bagi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.